Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, hari ini kita akan servis lagi doser ya. Ini D8 cat. Ini lagi buka filter ya. Jadi sebelum filternya itu dibuka, kita tutup dulu krannya ya. Krannya itu ada di sana, kran minyak itu. Ini, nah itu keran minyaknya ya, kita tutup dulu supaya pada saat dibuka itu dia tidak masuk angin ya, tidak kosong, atau supaya pada saat dia itu bisa dibuka, jadi dia kan tinggi nih, jadi dia akan naik ke sana. Jadi kita tutup dulu supaya tidak tumpah-tumpah, tidak tumpeh-tumpeh. Kita lepas dulu ya filternya. Jadi di doser pira iki mau? D8 ya, di doser D8R itu ada beberapa filter fuel. Yang pertama di sini itu ada rakor ya. Rakor ini yang langsung dari tangki, terus kemudian dari rakor ini dia turun ke sini, water separator ya. Dari water separator dia baru ke main filternya ini. Baru ke main filternya ada dua, berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada satu tuh, 2, 3, ada 4 filter. Kayak gini masih dilepas nih. Jadi yang kemarin kita kan sudah servis ganti filter di Polvo tuh ya, itu di PS2. Sekarang ini di doser di PS3 ya, di cat. Jadi sama aja dalam pemasangan filternya itu, ikuti aturannya ya, aturan pemasangan filter. Nah di sini itu ada, ini ya, buka miring dikit, fuel, dilarang mengisi fuel. Jadi filter itu akan dipasang dalam kondisi kosong, harus dipasang dalam kondisi kosong ya. Nanti di framing supaya dia masuk ke sini. Jadi sistem penyaringan itu bertahap ya, dia dari ini, dari filter yang gede ini, dari rakor, dari tangki ke rakor nanti dia disaring dia masuk lagi ke water separator ya. Dia masuk ke water separator ini rumahnya, ini water separatornya, masuk ke water separator. Nanti dari water separator tersaring juga airnya di situ juga, terus dia masuk ke main filter ini. Main filter yang ini ya, yang dua ini. Jadi nggak boleh pada saat kita pemasangan tuh diisi ya. Diisi ini kebanyakan juga kita mengisinya. Nah ya, kebanyakan itu kita supaya gampang supaya nggak lama, maksudnya untuk framingnya itu biasanya diisi gini ya kan. Kalau sudah penuh kan enak nih. Nah, tapi ini adalah perlakuan servis atau perlakuan pergantian filter yang salah, dan ini nanti akan mengefek kepada engine ya, kepada ketahanan injektornya gitu kan. Ini kan yang dipakai ini kan minyak CPO ya. Untuk minyak spek minyak saya lupa ini berapa sih. Oke, kita akan kerjakan dulu, kita ganti dulu ya. Jadi sekali lagi ingat ya, jangan pernah mengisi solar langsung sebelum dipasang. Jadi harus bertahap ya, harus bertahap, karena memang dilarang nih, nggak boleh. Jadi harus memang dari tangki dia masuk ke rakor ya, dari rakor dia masuk ke water separator, setelah masuk ke water separator dia masuk ke main filter. Harus selalu begitu. Agar injektor kita itu bisa awet gitu. Karena minyak ini berhubungan langsung dengan injektor ya. Kayak yang dapat efek langsung dari minyak yang tidak baik ya injektor. Oke, ini dengan Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Roy. Roy Adibara. Oke, terima kasih. Kita akan pasang-pasang dulu.
di situ ada bocah ngapa ya? Ngapain itu ya? Lagi guys dengan mekanik otoriter. Itu pada ngapain ya? Ngapain mas? Transaksi guys. Oh oke. Biarin aja mereka transaksi ya kan. Kita lanjut servisnya. Jadi kita pasang baru ya, air cleaner, saringan udara. Nah ini base-nya dari rakor ya, base-nya dari rakor. Jadi ini yang dari tangki, ini yang dari tangki nih. Nah yang dari tangki, dan ini yang masuk ke fuel separator. Jadi tinggi bibir ini dengan tinggi bibir ini itu nggak sama. Jadi memang benar-benar solar ini tidak boleh masuk ke sini. Yang dari pompa itu sebelum melalui penyaringan. Nah terus kita lihat hasil penyaringannya itu kayak apa sih. Nah ini yang sudah kita lepas nih. Yang sudah kita lepas tuh ini. Nah ini elemennya ya, elemennya rakor. Coba kita, nah kan ini kerak solar nih, kerak fuelnya ya. Nah jadi begitu. Jadi kalau penggantian dari filter ini, kenapa ini harus kosong, kenapa ini juga harus kosong ya, jadi supaya tersaring dari sana itu, dia tersaring terus masuk ke sini. Karena mikronnya ya, mikron itu ini ya teman-teman ya, mikron itu adalah lubang yang ada di kertasnya ini loh, di elemennya ini yang bisa untuk menembus ke sana. Ini nggak rapat, jadi dia bolong ya, tahu ini nggak rapat ya kan. Ini bolong, tapi bolongnya itu ada ukurannya ini. Jadi kepadatan kertasnya itu ada ukurannya. Ya mungkin di sini akan lebih gede ya, mikronya lebih gede. Terus pada saat dia turun ke sini, dia akan lebih kecil lagi mikronya. Pada saat dia masuk ke sini mungkin akan lebih kecil lagi, sesuai dengan apa yang toleransi yang akan masuk ke injektor mikronya itu. Karena di lubang injektor itu kecil sekali ya, kecil sekali. Nah jadi kalau kita isi di sini, diisi di sini langsung ya, nggak tersaring akhirnya gitu loh. Kita lihat aja di sini kan, sampai keraknya tuh kelihatan. Kelihatan sekali guys. Berkerak. Nah jadi yang masuk ke sini ya harus bersih lagi, yang masuk ke sini harus bersih lagi, yang masuk ke sini juga harus lebih bersih lagi. Oke. Nah ini kita masih nunggu nih, barangnya belum ada nih. Ini sudah terpasang semua filternya, tinggal kita bleeding ya. Kita bleeding itu dari sini. Nah ini harusnya dia ada koplernya ya. Itu pakai motornya ini kan pakai elektrik, motor elektriknya untuk menyedot solarnya ya, supaya masuk ke sini. Oke kita on, jadi dia lewatnya itu pakai on, kita on. Oke. Nah ini aktif ya, kita tekan di sini. Waduh. Nah inilah kalau nggak pakai kayak gini, kalau nggak pakai tool, harusnya ada toolnya ya. Ini terpaksa nyuci nanti kita. Nah ini sudah lancar ya, nggak ada busa, artinya sudah penuh nih. Oke, cukup ya. Atau kalau dia teman-teman masih banyak busanya, tunggu sampai ini mati sendiri, karena ini matinya otomatis ya. Kalau ini kan sudah oke nih, ya, Oke. Biar kita tunggu sampai mati. Sampai mati motornya maksudnya. Nah, itu sudah mati sendiri dia. Nah, ini. Nah, ya kan? Nah, oke. Habis itu jangan lupa kita matikan. Oke, kita tinggal isi oli engine. Ya ini untuk filter oli engine ini ya. Ini sudah kita pasang nih. Nah ini sudah kita pasang, dan ini juga kosong. Nah tidak kita isi ya, karena memang di petunjuknya itu tidak harus diisi.
ya, dan itu aman ya, aman. Karena di dalam ini masih ada oli-oli juga, masih ada oli yang terjebak ya, sisanya itu tidak habis sama sekali. Nah, jadi pada saat ini kita isi kosong, jadi oli yang dihisap nanti dari kalter itu ya, dari kalter dihisap oleh pompanya, oli dimasukkan ke dalam filter dan dimasukkan ke dalam sistemnya, oilnya ya, pelumasannya. Jadi itu benar-benar oli yang sudah tersaring ya, yang sudah tersaring oleh filter. Loh, ini kan kenapa ini nggak diisi, iya kan? Ya tujuannya agar oli itu tersaring dulu. Kalau ini diisi, nanti kalau itu misalnya wajib diisi, ya, nanti teman-teman akan menemui satu base oil yang dia itu akan dipasang berdiri seperti ini. Ya, akan dipasang berdiri kayak gini. Biasanya itu ada di mobil-mobil kecil ya. Dia akan dipasang seperti ini. Jadi nggak mungkin kan diisi. Kalau diisi ya dia tumpah lah ya. Nah, terus ada juga di unit-unit gede ya, yang unit gede maksudnya di engine besar kayak punya AD mungkin itu ya, kayak AD itu dia ada yang namanya preloop. Jadi preloop itu dia akan melumasi pada saat engine itu sebelum di running, pada saat on ya, dia oli itu disedot oleh pompa ya, pompa lain daripada pompa oli ya, disedot, lalu dia untuk menyiram yang membasahi ruangan-ruangan yang ada di atas koper ini, yang ada di rocker armnya ini ya, yang ada di crankshaftnya ini ya, crankshaftnya ini dia akan dibasahi dulu oleh namanya preloop. Tapi kalau ini nggak ada preloopnya, nanti dia mengandalkan pompa yang ada di dalam kalternya itu ya untuk mengisi filter, lalu kemudian disampaikan ke jet oil dan untuk pelumasan di atasnya. Oke, di sini ada teman saya ini lagi ngisi oli transmisi ya, lagi oli transmisi juga sama, ini filternya kosong ya. Jadi agar perputaran yang dari pompanya itu ya benar-benar dimasukkan ke dalam sistemnya kembali, itu dalam keadaan tersaring. Oke. Halo. Halo guys. Oke, selesai kita untuk filternya. Kita coba start. Kita hidupin. Pastikan ini terlock ya, gas rendah. Ini pastikan juga di lock ya. Kita on. Sudah ya. Pastikan parkir, pastikan hidrolik terlock, karena di sebelah itu masih ada teman kita untuk ngerjain drip ya. Gas kita tekan agar jangan terlalu galak. Start, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke ya guys, kita gas pelan-pelan. Ya oke, untuk penggantian filternya ya, untuk transmisi ya, oleh transmisi kita sudah selesai. Oke, itu aja yang dapat bisa dibagikan teman-teman ya. Tetap selalu jaga keselamatan, ingat keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.